Salam Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita jumpa lagi dalam Minggu Reminiscere hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan pada kita pada minggu ini diambil dari Roma 4 ayat 18 sampai ayat 25. Roma 4 ayat 18 sampai ayat 25. Demikian firman Tuhan. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang, karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya, dan ia memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Dia janjikan, karena hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, Minggu Reminiscere atau dalam bahasa Batak Angkola dikatakan Sai ingot maali Jehovah akadenggan basam. Ingatlah akan kasih setiamu ya Tuhan. Firman Tuhan ini mau dibuat ataupun disajikan, temanya adalah Allah memperhitungkan iman orang percaya. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, agar memahaminya dengan jelas, perlu dulu kita pahami apakah itu iman. Kata iman sesungguhnya adalah sesuatu yang menjadi mengaitkan diri ataupun menyangkutkan batin secara penuh kepada apa yang diyakini. Iman adalah mempercayai dan masuk menjadi seirama dengan yang dipercayai. Mempercayai dan masuk dengan seirama dengan yang dipercayai. Iman adalah percaya ke dalam, artinya percaya dan menjadi digerakkan oleh yang dipercayai tersebut. Kalau kita membaca di dalam Perjanjian Baru, iman itu adalah pistiseo, atau juga disebut dengan kalimat yang mengatakan pisteuo. Kalau dia menyangkut kepada percaya kepada Yesus, disebut dengan pisteuo eis, percaya ke dalam Yesus Kristus. Kepercayaan ini, Bapak Ibu yang terkasih, adalah percaya dan masuk ke dalam. Dalam bahasa Inggris disebut dengan believe in. Memang begitu sulit untuk mengatakannya kalau dikatakan percaya dalam bahasa Indonesia, karena percaya itu dan beriman itu nampaknya adalah merupakan sesuatu yang hampir-hampir sulit untuk membedakannya dalam bahasa Indonesia. Namun kalau kita melihat secara pisteuo ataupun yang disebut dengan believe in, artinya percaya dan masuk ke dalam. Sehingga kalimat iman itu adalah ketika kita mempercayai sesuatu, maka sesuatu itu menggerakkan hati kita,
menggerakkan pikiran kita, dan kita dibawa olehnya menuju kepada keinginan yang dipercayai tersebut. Saudara terkasih, bisa kita ilustrasikan seperti ini. Apabila ada sebuah bus akan berangkat dari satu titik, kita buat titiknya dari Medan menuju ke Jakarta. Ketika kita percaya bahwa bus yang ada itu akan tiba di Jakarta pada waktunya, maka memang betullah kalau bus itu sampai. Namun kalau kita tidak masuk ke dalam bus tersebut, maka kita tidak akan sampai ke Jakarta. Demikian juga beriman. Ketika kita akan percaya dan beriman kepada Yesus, yang dibutuhkan adalah kita masuk ke dalam Yesus dan digerakkan sebagaimana gerak Yesus Kristus. Ketika dikatakan pada orang percaya, maka dia masuk ke dalam Yesus. Sebagaimana gerak Yesus, itulah yang digerakkannya. Keberimanannya menjadi dipatok dan ditentukan oleh Yesus. Mari kita lihat bagaimana firman ini mau menerangkan tentang iman. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, dibuat sebuah contoh, yaitu tentang Abraham. Kalau kita sebelumnya bisa membalik kepada apa yang dituliskan di dalam Ibrani 11, sangat jelas dikatakan bahwa iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat dan dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Kalau dikatakan diharapkan berarti belum terjadi. Dan bukti dari sesuatu yang belum kita lihat. Belum kita lihat artinya belum kita memahaminya dengan benar. Belum kita bisa memastikannya dengan benar. Itulah iman. Bagaimana Abraham dalam firman ini merupakan menjadi sebuah contoh dalam iman. Mari kita mulai dari pasal 12 dalam kitab Kejadian. Tidak banyak diceritakan dalam pasal 11 tentang siapakah Abraham. Hanya diterangkan menjadi orang tua daripada Abraham tersebut. Dikatakan bahwa Abraham dipanggil oleh Allah dari sebuah desa ataupun daerah tinggalnya, tempat tinggalnya, dari negerinya kepada negeri yang akan ditunjukkan oleh Allah. Abraham merupakan orang Ur Kasdim, dan dia dipanggil ke sebuah tempat yang belum diketahuinya di mana. Kemudian dia berangkat. Di dalam pasal 15 Tuhan mengatakan kepada dia bahwa engkau akan diberikan keturunan seperti bintang di langit dan pasir di dasar lautan. Ada sebuah pengharapan yang diberikan. Ketika Abraham dipanggil, dia berumur 75 tahun. Kemudian ketika dijanjikan Allah, dia semakin tua. Dan di pasal 18 dijanjikan Tuhan lagi, ketika aku datang tahun depan, engkau akan memiliki keturunan. Dia sudah berumur sekitar 100 tahun pada saat itu, dan istrinya Sarah sudah berumur 75 tahun. Dan dikatakan bahwa tubuhnya sudah semakin lemah. Artinya Abraham sudah semakin lanjut usianya, tenaganya sudah semakin berkurang. Dan dikatakan kalau di dalam Kejadian 18 ayat 11 bahwa rahim Sarah sudah tertutup. Ada sebuah kenyataan bahwa Sarah telah mati haid. Artinya secara medis tidak mungkin lagi mempunyai keturunan. Namun apa yang terjadi? Meskipun dia menunggu selama 25 tahun, artinya 75 sampai 100 tahun, dia menunggu 25 tahun, di dalam usia yang semakin bertambah, dia tetap percaya bahwa janji Allah akan terjadi dalam hidupnya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, ini merupakan sebuah proses yang sangat sulit. Kalau seorang yang menunggu
pasti dirinya digelisahkan oleh apa yang ditunggunya. Coba kita bayangkan, kalau kita menunggu Gojek, menunggu seseorang yang kita harapkan datang, menunggu datangnya hujan, menunggu ada aliran air mengalir, menunggu listrik untuk hidup. Bagaimana perasaan kita? Kita akan melihat waktu ke waktu. Demikian yang terjadi bagi hidup Abraham. Namun dia tetap setia dan percaya kepada apa yang dikatakan oleh Allah. Kalau secara rasional dia sudah bisa membantah bahwa tubuhnya sudah semakin lemah, tidak ada kemungkinan untuk memiliki keturunan karena istrinya sudah mati haid. Namun dia mempercayai Tuhan dengan sepenuhnya dan hidup bersekutu dengan Tuhan, tidak pernah membantah ataupun mengatakan atau meragukan apa yang sudah dikatakan Tuhan di dalam apa yang sudah dijanjikan oleh Tuhan bagi hidupnya. Itulah iman. Iman adalah ketika rasional ataupun pengetahuan kemanusiaan menjadi dilewati, ditembus olehnya dan masuk kepada pemikiran dan keinginan Allah. Beriman adalah ketika kita mampu untuk menembus hal-hal yang menjadi kebiasaan kehidupan manusia dan masuk kepada keinginan dan kehendak Allah sepenuhnya. Di tengah-tengah persoalan, di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah banyaknya informasi yang didapatkan, namun tetap teguh beriman kepada apa yang sudah dijanjikan oleh Allah. Itulah beriman yang mau diterangkan pada firman Tuhan. Oleh karena itu, bagaimana dengan kehidupan orang setelah Abraham? Itu yang diterangkan pada ayat 24 dan ayat 23 sampai ayat 25. Ketika Abraham dibenarkan oleh karena dia beriman, karena dia sudah hidup segerak dengan Allah, hidup menurut seturut dengan kehendak Allah, menjadi milik Allah sepenuhnya hati dan pikirannya, dan dia mempercayai sepenuhnya atas apa kehendak Allah, meski di masa-masa kritis dan krisis, dia masih tetap mendengarkan apa yang dijanjikan oleh Allah bagi kehidupannya. Namun diterangkan bagi kita juga pada saat ini. Dalam ayat 22 dikatakan, karena itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Abraham yang beriman diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Dikatakan pada ayat 23, karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya dan ditulis untuk dalam 23 kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja. Artinya, orang beriman menjadi dibenarkan bukan diperhitungkan, ditulis hanya untuk Abraham saja. Ayat 24. Tetapi ditulis juga untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati. Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita mempercayai Yesus sebagai Allah yang mati dan menebus kita, maka iman kita itu diperhitungkan menjadi sebuah kebenaran. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, cukup banyak alasan orang untuk menyangkal Yesus pada saat ini. Mulai daripada alasan-alasan pengetahuan, alasan-alasan keadaan kehidupan, dan juga berbagai alasan yang bisa dibuat dan disusun dan dirangkai oleh manusia itu sendiri. Maka firman ini, sebagaimana Abraham tetap percaya di dalam penantiannya yang semakin lama semakin kritis dan krisis itu, demikianlah juga orang percaya sampai pada saat ini, ketika dia mempercayai beriman bahwa Kristus Yesus mati dan bangkit untuk keselamatannya.
Ayat 25 dikatakan, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita. Yang pertama adalah, apakah saudara percaya bahwa kematian Yesus adalah oleh karena keberdosaanmu? Atau kita mempercayai bahwa apa yang kita lakukan merupakan sebuah penghapusan dosa dalam hidup kita? Yesus adalah sebagai anak domba Allah yang menghapuskan dosa segala manusia. Artinya, segala keberdosaan kita sudah ditimpakan kepadanya, sehingga orang yang berdosa itu melemparkan dosanya kepada Yesus, dan Yesus membawanya ke dalam kematiannya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, berapa pentingkah itu? Mungkin sebagai manusia, kita perlu menyadari bahwa kematian Yesus itu sesuatu yang sangat berharga. Mengapa demikian? Kalau kita baca dalam Yohanes bahwa Yesus adalah anak Allah yang tunggal, satu-satunya, milik kepunyaan Allah, kesayangan Allah, diberikan Allah untuk orang yang berdosa. Siapakah orang yang mau memberikan hartanya yang paling berharga dalam hidupnya untuk orang yang membencinya? Siapakah yang mau memberikan sesuatu yang berharga milik kepunyaannya untuk orang yang selalu menyakiti hatinya? Tapi Allah mau melakukan, meskipun kita menyakiti hati Allah, mendukakan hati Allah, namun Allah mau memberikan anaknya untuk kebebasan dan kelepasan kita. Kemudian perlu juga kita sadari, kita imani. Yang kedua di sini adalah, dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Yesus dibangkitkan, mengalahkan dosa, mengalahkan maut, dan menjadi kita dibenarkan. Kalau dikatakan dibenarkan, bukan menjadi benar sebenarnya. Sewajarnya tidak benar, tapi dibenarkan. Itu yang kalimat dibenarkan. Kalau ada sesuatu soal dikatakan, ada sesuatu soal kemudian ditanyakan, ternyata jawabannya tidak pas, maka dibenarkan. Itulah yang disebutkan dibenarkan. Umpamanya ada pertanyaan. Di pertanyaan itu dikatakan, kalau kita musim di Indonesia ada berapa musim? Kemudian seseorang mengatakan musim kemarau dan juga musim banyak air begitu. Tapi karena gurunya kasihan mengetahui bahwa karena dia lupa banyak air itu maksudnya hujan, maka dibenarkanlah apa yang menjadi jawabannya. Itulah yang dibenarkan. Selayaknya salah, tapi dibenarkan. Kenapa? Karena Allah mengetahui apapun yang dilakukan oleh manusia itu tidak bisa akan menjadi membenarkan dirinya. Hanya Allah yang membenarkannya. Apakah kita beriman kepada itu? Mari kita kembali lagi kepada Ibrani 11 tadi. Bahwa iman itu adalah bukti daripada sesuatu yang kita harap, dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Artinya, ketika kita beriman kepada Yesus, maka kita memberikan pengharapan kita sepenuhnya kepada Yesus dan menyatakan iman kita, dan menyadari bahwa Yesus telah menyelamatkan kita dalam hidup kita, dan kita secara total mengikut Dia, maka kita akan dibenarkan. Pembenaran oleh iman adalah pembenaran yang masuk ke dalam jati diri Yesus, sehingga kita menjadi menampakkan Yesus dalam kehidupan kita. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, firman ini mau mendesak kita, mendorong kita agar menjadi orang-orang yang benar beriman dalam kehidupan.
agar orang-orang yang betul-betul menjadi masuk ke dalam Kristus Yesus dan dirubah pola pikirnya, pola hidupnya, sehingga menjadi sama dengan Yesus Kristus. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, dalam Minggu Reminiscere ini kita mau diingatkan bahwa kita diperhitungkan oleh Allah oleh karena keberimanan kita. Allah memperhitungkan iman kita. Karena ketika kita beriman, kita meyakini sepenuhnya kuasa Yesus dalam hidup kita, dan kita menjadi digerakkan olehnya dan hidup bersama dengan Kristus Yesus. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, firman ini mau mengajak kita, sebagaimana Abraham, meski di masa kritis dan di masa krisis, dia tetap memegang janji Allah. Demikian hendaknya kehidupan kita. Meskipun apa yang terjadi, kita menjadi tetap mempercayai bahwa kita sudah dibenarkan, bahwa kita sudah menjadi memperoleh keselamatan oleh karena Kristus Yesus di dalam kehidupan kita. Keselamatan yang kita terima akan menjadi memancarkan Kristus Yesus dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu mengingatkan kami. Oleh karena iman kami memiliki pengharapan, dan oleh karena iman kami menjadi beroleh keselamatan. Jadikan keselamatan yang kami miliki menjadi terpancar dalam hidup kami. Kami menjadi kokoh dalam iman kami, sebagaimana Abraham yang kokoh dalam iman, meski banyak tantangan dan pergumulan. Terima kasih Bapa, jadikan firman-Mu berakar, berbuah, bertumbuh bagi hidup kami. Dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.